Apa yang terjadi jika seorang ahli matematika menjadi seorang perwira militer? Fenomena ini tergambar pada kisah hidup Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, yang namanya dikenal di seluruh dunia. Sebagian besar dari kita saat ini mengenalnya sebagai jenius militer dan tokoh yang membawa dampak revolusi Prancis bagi seluruh Eropa, dan efeknya masih bisa dirasakan di seluruh dunia. Karena Napoleon juga, Indonesia mendapatkan dampak dari abad pencerahan yang dibawa Prancis melalui Belanda sebagai pihak yang pernah menjadi bagian dari kekuasaannya. Walau begitu, Napoleon tetap merupakan tokoh yang penuh kontroversi. Sebagian menganggapnya tidak lebih dari seorang diktator militer yang gila perang, karena ambisi pribadinya berhasil mengacaukan Eropa dan menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Walau begitu, sebagian lainnya menganggap Napoleon sebagai pahlawan rakyat yang mampu menghasilkan berbagai macam reformasi sosial ekonomi dan perubahan nyata kepada masyarakat melalui Undang-Undang Napoleon. Jadi, siapakah sebenarnya Napoleon? Mengapa hidupnya begitu penuh dengan kontroversi? 15 Agustus 1769, Napoleon lahir dalam keluarga bangsawan di Korsika. Saat ia lahir, Korsika baru dikuasai oleh Prancis dari Republik Genoa. Ia adalah anak kedua dari seorang pengacara bernama Carlo Bonaparte dan istrinya Laetitia Ramolino, yang merupakan seorang bangsawan namun bukan bangsawan yang kaya raya. Ketika usianya menginjak 15 tahun, ia diterima di École Militaire, sebuah sekolah militer di Paris, Prancis. Saat ia masih sekolah, ia terkadang dibully teman-temannya, baik karena latar belakang yang miskin atau karena logat Korsikanya. Walau begitu, ia menunjukkan bakatnya di bidang matematika, ilmu sejarah, bahkan geografinya juga tidak kalah bagus. Di antara berbagai bidang militer, Napoleon memilih karirnya sebagai perwira artileri. Kemampuannya dalam matematika ternyata sangat membantunya memperkirakan jarak tembak meriam. Ia dinyatakan lulus dengan pangkat Letnan II di Resimen Artileri Prancis. 5 Mei 1789, Revolusi Prancis akhirnya dimulai. Di masa inilah, ia bertemu dengan Augustin Robespierre, adik dari Maximilien Robespierre. Berkat kedekatannya dengan para pemimpin politik republik, ia dipercaya sebagai perwira militer kaum republik, yang pada saat itu sedang membutuhkan banyak bakat dalam berbagai pertempuran, baik melawan kaum loyalis maupun sekutu luar negerinya seperti Inggris dan Spanyol. Perang Revolusi Prancis benar-benar menyita seluruh sumber daya Prancis. Walau begitu, perang ini membuat karir Napoleon menjadi semakin bersinar. Bahkan pada 1794, ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada umurnya yang masih 24 tahun. Pada Juli 1794, pemimpin Republik Prancis Maximilien beserta adiknya Augustin ditangkap karena menyalahgunakan kekuasaannya pada masa Reign of Terror. Di masa tersebut, siapapun yang dianggap sebagai musuh kaum revolusi atau pendukung royalis dengan mudahnya dijatuhi hukuman mati dengan cara diguilotin. Tak ada seorang pun yang aman pada masa itu. Bahkan Maximilian dan Augustin sendiri beserta para pengikutnya ikut diguilotin. Saat itu Napoleon yang memiliki hubungan dengan Augustin mungkin saja menjadi korban. Terlebih, ia sudah ikut ditangkap dan dipenjarakan. Namun, dalam waktu 2 minggu, Napoleon dibebaskan karena kaum republik sedang membutuhkan perwira yang dapat menahan serangan dari Austria. Sejak tahun 1792, Prancis memang berperang melawan berbagai negara, meski kondisi internalnya masih penuh masalah. Napoleon berhasil memenangkan berbagai perang, khususnya melawan Austria. Hal ini membuatnya diangkat menjadi tokoh yang sangat dihormati. Setelah sukses mengalahkan Austria, ia dipromosikan menjadi mayor jenderal di tahun 1795, dan Direktori Prancis bahkan mendorongnya untuk menginvasi musuh bebuyutan, yaitu Inggris. Bagi Napoleon, Angkatan Laut Prancis tidak sanggup melawan Royal Navy Inggris yang sangat kuat. Ia lebih menyarankan untuk menginvasi Mesir dan mengamankan jalur perdagangan ke India
yang nantinya akan melemahkan ekonomi Inggris. Walaupun tidak sedikit yang percaya bahwa dorongan itu sebenarnya adalah rencana buruk Direktori Prancis guna menyingkirkan Napoleon. Januari 1797, ia berhasil mengalahkan Austria yang memiliki pasukan lebih besar dan mengamankan Rivoli Italia. Militer Austria yang didorong terus hingga Vienna akhirnya memutuskan untuk menyerah dengan perjanjian Campo Formio. 9 bulan kemudian, Napoleon akhirnya bisa menjalankan ekspedisinya ke Mesir. Di sana, pasukan ekspedisi Prancis berkali-kali meraih kemenangan dan mengalahkan pasukan Mesir. Walau begitu, kondisi mulai berubah saat Laksamana Nelson berhasil mengalahkan angkatan laut Prancis di Mesir. Kekalahan ini menyebabkan masalah besar bagi Prancis. Tanpa perwira yang hebat dan pasukan veterannya, negara-negara Eropa mulai bersekutu melawan Prancis dan memulai perang koalisi. Awalnya perang ini berjalan buruk bagi Prancis, yang menderita berbagai kekalahan di Italia akibat panglima perang Rusia yang bernama Alexander Suvorov. Napoleon sendiri juga mengalami kebuntuan di ekspedisi Mesir. Ia akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi dirinya dan para perwira terbaiknya untuk diam-diam kembali ke Eropa, terlebih setelah mendengar pemerintah Prancis sudah semakin tidak populer akibat berbagai kekalahan yang baru diderita melawan pasukan koalisi. Setelah kembali ke Prancis, Napoleon berhasil mengambil alih kekuasaan Prancis lewat kudeta 18 Brumaire. Hal tersebut membuat kondisi militer Prancis semakin membaik. Terlebih, setelah kemenangan Napoleon di Marengo yang kemudian disusul dengan kemenangan Prancis Spanyol di Portugal. Dan semua kemenangan ini akhirnya membuat koalisi ketakutan dan setuju untuk berdamai dengan Prancis. Kemenangan ini membuatnya semakin populer. Sekutu-sekutunya mengamandemen konstitusi dan menghadiahkannya jabatan konsul seumur hidup. Tahun 1803, Inggris kembali mendeklarasikan perang terhadap Prancis yang membuat perang koalisi ketiga, serta seri dari perang Napoleonik akhirnya dimulai. Mengingat Royal Navy Inggris menguasai lautan dan kegagalan ekspedisi Prancis dalam menekan revolusi di Haiti, Napoleon menganggap wilayah-wilayah koloni Prancis di seluruh dunia akan segera jatuh kepada Inggris. Karenanya, ia lebih memilih untuk menjual wilayah Louisiana kepada Amerika Serikat. Dan lewat penjualan Louisiana yang ditandatangani Amerika Serikat dengan nilai kurang lebih 15 juta US dollar, Napoleon menggunakan dana tersebut untuk mempersiapkan invasi Inggris. Inggris kelak bersama Swedia, Austria, dan Rusia akan bersekutu melawan Prancis. Namun tentara Prancis, terlebih di bawah Napoleon, adalah salah satu pasukan terbaik di dunia yang membuat koalisi 4 negara pun tidak bisa meraih kemenangan. Tahun 1804, Napoleon mengangkat diri sebagai Kaisar Prancis di Katedral Notre Dame. 1805, Angkatan Laut Prancis juga harus menghadapi Laksamana Nelson dalam pertempuran Trafalgar. Pada pertempuran tersebut, Laksamana Nelson tertembak sniper Prancis sesaat setelah mengumumkan kemenangan Royal Navy. Dalam perang, Napoleon tidak selalu berhasil mengalahkan musuhnya. Ia gagal saat mengalahkan Rusia-Prusia di Eylau, walau di kemudian hari berhasil mengalahkan pasukan koalisi di Friedland. Ia bahkan kalah lawan Austria di Aspern-Isling, namun berhasil mengalahkannya kembali di Wagram. Napoleon memakai gelar bangsawan bagi teman dan keluarganya, meski dilarang di Revolusi Prancis. Salah satunya adalah Jean Bernadotte, yang kelak akan menjadi Raja Swedia dengan nama Karl XIV, yang hingga saat ini masih memegang dinasti kerajaan Swedia. Selain reformasi hukum yang membuat masyarakat menjadi lebih setara, ia juga memperkenalkan sistem matriks dan mereformasi pendidikan, yang dampaknya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Di tahun 1812, setelah berperang dalam waktu yang cukup lama melawan Napoleon, Rusia mencoba taktik baru untuk mengalahkannya. Saat itu, Prancis menginvasi Rusia dengan pasukan terbesar yang pernah ada. Totalnya 612.000 orang. Menghadapi tentara yang begitu besar, Rusia memutuskan untuk tidak melawannya secara langsung. Militernya terus mundur setiap kali Prancis menyerang.
Hal ini bertujuan untuk membuat Napoleon semakin masuk ke wilayah Rusia yang membuat jalur logistik semakin panjang dan mudah diserang. Kondisi ini terus berlanjut hingga dekat kota Moskow, sehingga Rusia akhirnya memutuskan untuk berperang dalam pertempuran Borodino, di mana Napoleon harus melawan Panglima Rusia, Mikhail Kutuzov. Ia memenangkan pertempuran yang berdarah, namun mereka gagal menghancurkan militer Rusia, walau Moskow akhirnya berhasil dikuasai. Saat musim dingin tiba, ia mencoba bertahan. Namun, karena banyak prajuritnya yang kelaparan dan kedinginan, ia terpaksa mundur. Hal ini dimanfaatkan Rusia yang langsung menyerang Prancis, hingga hanya 1/6 prajurit Prancis yang berhasil mundur dari Rusia. Hal ini menjadi titik balik dari karir Napoleon. Kondisi Napoleon sudah semakin terdesak. Negara-negara Eropa yang mencium darah kembali berkoalisi dan menyerang Prancis. Di semenanjung Iberia, pasukan Prancis dihajar oleh Spanyol dan Portugal dengan bantuan Inggris. Kekalahan Prancis di pertempuran Leipzig membuat kota Paris semakin terancam. Napoleon tetap melawan dengan sengit, namun ia gagal mempertahankan Paris dari invasi Austria, Rusia, dan Prusia yang pada akhirnya memaksanya untuk turun jabatan. Ia diasingkan ke Pulau Elba sesuai perjanjian Fontainebleau sebagai kaisar dari Elba. Namun, tidak sampai setahun, ia kembali lagi dan langsung mengambil alih pemerintahan Prancis yang membuat Eropa kembali berkoalisi dan bergerak bersama guna melawan rezimnya. Melihat lawannya belum bersatu, Napoleon memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka sukses mengalahkan militer Prusia pada pertempuran Ligny. Namun dalam pertempuran Waterloo, ia gagal mengalahkan Inggris di bawah Wellington yang mendapatkan bala bantuan Rusia di bawah Blücher. Kekalahan ini menyebabkan ia harus kembali turun tahta dan menerima pembuangan menuju Pulau Saint Helena. Pulau ini letaknya sangat jauh dari Eropa dan membuatnya mudah diawasi. Pertempuran Waterloo mengakhiri karir Napoleon yang akan meninggal 6 tahun kemudian, di usia 51 tahun karena kanker perut. Sisa jenazahnya baru dikembalikan ke Prancis 25 tahun kemudian. Apakah pendapatmu mengenai hidup Napoleon? Hal apakah yang bisa kamu ambil dari kisah hidupnya? Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.